warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Sudah sepatutnya kita mengucap syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk kembali bersua dalam program acara Komisi Khusus Islami yang tentu saja dipersembahkan oleh televisi kesayangan Anda, TV Peduli. Dan di kesempatan yang berbahagia ini pula di Jumat Berkah, salam cinta kita kirimkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah segala keberkahan senantiasa tercurah bagi keluarganya, sahabat dan seluruh umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Dan di kesempatan yang mulia ini, Majelis Ilmu TV Peduli Komisi Khusus Islami akan mengupas seputar manfaat jiwa tentang kurban. Ada kakanda saya, sosok wanita inspiratif Parepare, Kartini Parepare juga. Ada Ustazah Ibu Haja Andi Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ki? Alhamdulillah sehat. Ini kalau kita berbicara tentang kurban ini tidak terasa beberapa pekan ke depan kita sama-sama akan kembali. Insya Allah bisa melaksanakan kurban. Tapi esensi manfaat bagi jiwa kita ini seperti apa? Silakan. Iya. Pertama, banyak yang menilai kalau kurban itu hanya menilai dengan dagingnya, ya. Padahal sebenarnya kata Allah dalam Al-Quran, Inna atainal kautsar, itu insya Allah dengan Inna syani'aka huwal abtar, itu banyak orang menilai bahwa yang penting disebut berkurban, padahal sebenarnya kurban itu adalah pembersih jiwa. Kedua, kurban itu adalah semangat untuk spirit lebih banyak untuk kedepannya. Karena saya memang ambil bahwa dengan kurban itu bukan hanya karena kita kurban dengan hitungan sapinya, kambingnya, dengan malahan ada yang kepingin sekali berkurban walaupun dia cuma sembelih ayam. Tapi saya katakan insya Allah Anda berkurban terasa jiwamu tenang. Kenapa? Karena kau sudah bersihkan hartamu, kau sudah mengeluarkan darah untuk dirimu dengan kurban itu. Makanya insya Allah semua yang berkurban itu adalah kau akan bersih, membersihkan bukan hanya bersih harta, bersih, tapi kau akan bersih jiwamu. Dan satu kebanggaan dalam dirimu jika engkau sisihkan sejenak insya Allah dengan hartamu yang setiap tahun cuma sekali. Dan kurban itu berapa jumlah bulu? Tidak, bulunya sapi itu insya Allah yang kau sembeli atau onta atau kambing, tidak ada sampai sekarang pun manusia yang bisa menghitungnya. Sekian pun dosa digugurkan oleh Allah. Walaupun sebenarnya seperti suasana ini, semakin membersihkan jiwa kita selain menghilangkan satu penyakit, karena Anda sudah dengan berkurban, maka insya Allah semua yang kamu memberikan sesuatu untuk kehidupanmu, untuk akan membersihkan jiwa insya Allah. Baik, nah ini istilahnya sebenarnya filosofi kurban ini cerita dari para nabi kita, kan seperti itu. Ini adalah kurban banyak yang tidak bisa bukan tidak mungkin mau, tapi selalu mengatakan tidak ada uang, gitu kan? Tidak belum longgar katanya, dia gagas seseta. Tapi justru banyak orang-orang yang menurut saya di bawah standar, kok bisa? Memang bagaimana ini? Ini. Jadi memang ada pesan Rasulullah. Berkurban itu pertama jangan kau berkurban sampai rumah tanggamu goyah. Artinya siapa tahu kau berkurban tapi tidak ada lagi yang bisa kau belanjakan. Satu, yang kedua, kau berkurban wajib mengakadkan kurban. Artinya kalau kau mampu ini. Tetapi memang yang saya lihat ini yang banyak berkurban adalah golongan menengah ke bawah. Artinya yang menengah yang dari ke atas itu selalu merasa kan saya sudah berkurban waktu saya naik haji. Saya kan sudah berkurban tahun lalu, artinya 5 tahun yang lalu. Coba pikir Dinda, dalam satu kelurahan berapa kakak? Cuma kadang dalam satu masjid cuma dua sapi. Cuma kalau 2 sapi berarti 14 orang, 14 rumah tangga lah. Bukan karena kurban itu bukan bahwa dikatakan untuk pribadi, tapi siapa yang sudah mempunyai suami pakai nama keluarganya. Karena sesungguhnya Rasulullah pernah, kenapa kau sembelih 2 kambing, yang satu untuk cucuku, satu untuk anakku. Tapi begitu pentingnya Rasulullah memberikan kita berkurban, dianjurkan. Kenapa?
berikan anak cucumu, kasih makan daging kurban itu, karena itu adalah sunnah dan menghilangkan sifat kebinataannya. Inilah yang banyak yang kita lihat di sekitar kita adalah orang-orang yang sudah paham. Jadi betul belum mana, tapi alhamdulillah mereka sudah paham tentang dengan kurban. Akhirnya mereka itu setiap tahun, kalau saya juga sebenarnya kalau dipikir tidak dengan kemampuan, tetapi alhamdulillah setiap tahun memang saya sudah sisihkan. Karena Allah tidak memberikan saya keturunan, setiap tahun kan biasanya orang kalau sudah hamil sisihkan untuk hakikah. Tapi kita ini yang tidak diberikan oleh Allah untuk dihakikahkan anak kita, ada rezeki kita sisihkan untuk 1 tahun untuk kurban. Insya Allah tidak berat. Memang berat sekarang kok disebut 2 juta. Iya ya. Sekarang kan kalau disebut 2 juta, berat sekali. Tapi itu lagi seketika kalau hordeng apanya semuanya dia mampu beli, seketika 2 juta dia tidak mau. Padahal sebenarnya insya Allah bisa dibentuk arisan, bisa dibentuk apa. Karena kata Rasulullah, hakikat itu, kurban itu bisa kita cicil itu kambing, artinya kita bayar orang untuk bentuk kurban. Lantaran pentingnya insya Allah. Oke, baik. Ini kemudian pertanyaan saya, Anda ini bagaimana kalau orang, bisakah kita mengkorbankan orang yang sudah meninggal? Karena ada beberapa referensi saya baca kan amalannya sudah terputus. Iya, begini. Nah, bagaimana pembicaraan? Jadi perlu saya sampaikan, kita saja yang hidup, kalau kata Rasul kita kamu saja yang hidup, jika tidak mampu jangan berkurban. Kenapa orang mati yang kamu kurbankan? Iya, kita saja ini yang hidup, kalau tidak mampu jangan paksakan orang yang sudah mati. Ada yang berkata, bagaimana ini Bu Ustazah, karena hartanya saya punya orang tua banyak, makanya kalau masih hidup orang tuamu kurbankan. Pernah ada sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya unta, cuma saya dengan anak saya. Sampai kata Rasulullah, cari keluargamu atau sahabatmu, tetanggamu, masukkan namanya jadi 7 orang yang hidup itu, walaupun mereka tidak makan. Artinya kasih namanya sepupumu, tantemu, apamu, yang penting cukup. Walaupun sebenarnya kamu cuma 2 dengan anakmu, tetapi masukkan orang supaya menjadi 7 orang. Jadi sebenarnya inilah yang pendapat. Kalau sampai sekarang orang susah nama orang mati, semua itu yang artinya katanya ada di sampai sekarang. Ya, saya tidak pernah dapat bahwa bisa diberikan kurban orang yang sudah mati. Karena yang orang hidup saja kalau tidak mampu jangan mau berkurban, apalagi yang sudah tiada. Tapi insya Allah anak-anaknya semua yang berkurban otomatis mendapat pahala ayah ibunya. Iya, makanya Dinda kalau mau berkurban niat untuk bapak kita tetap nama Eka. Masih tetap nama sama dengan kita menghaji orang tua. Masa namanya almarhumnya kita hajikan, tetap umpama di Fatimah mau menghajikan saya punya ayah anda. Saya berangkat umroh gitu. Iya, berangkat umrah. Karena kita niat tetap bukan nama bapak kita yang daftar, tetap nama kita. Itulah sama dengan kurban. Bukan nama orang mati semua yang 7 itu, tapi nama anak-anaknya, tapi niatnya untuk ayah ibunya. Karena insya Allah apapun yang dilakukan anaknya otomatis mendapat pahala orang tuanya yang sudah tiada. Iya. Oke. Baik, kita jeda dulu saudara. Selepas ini saya masih akan silakan kembali, dan bagi Anda yang ingin bertanya seputar tema bagaimana kita berkurban kemudian manfaatnya bagi rohani kita, ini luar biasa. Tetaplah bersama kami di Majelis Ilmu 3 Badoleh. Selamat pagi dokter. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersama saya Dr. Bentang dari SPB.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johar Manikam. Suradi Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa yang dirahmati oleh Allah, masih di Majelis Ilmu TV Peduli. Ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul seputar kurban. Meskipun sebenarnya setiap tahun pertanyaan-pertanyaan ini mengemuka, tapi tidak ada salahnya untuk kita ulas kembali. Ini syarat-syarat hewan yang dikurbankan. Iya. Ada juga yang mengatakan, wah saya tidak cukup 7 orang, tapi saya mau kurban sapi. Gimana tuh solusinya? Jadi syarat memang untuk kurban, syarat-syarat pertama, membeli binatang jangan sekali-kalian cacat. Artinya kece, ya ada istilahnya kece, ada yang cacat mata, ada apa. Begitu disuruhnya kita sempurna syarat satu. Yang kedua umur. Ya, artinya kalau kambing yang sudah bertanduk. Yang ketiga syarat menyembelih hewan itu, ingat waktu Nabi Ismail ya. Waktu itu berpesan kepada ayahnya, ya ayah, jika kau sembelih saya, tolong pedang itu tajam, artinya supaya saya tidak tersedih saya punya ibunda karena nanti darahnya yang ini. Jadi artinya menyembelih hewan juga itu harus dibikinkan tempat. Kemudian syarat untuk berkurban adalah binatang yang tentu yang sehat, apalagi sekarang kan sudah diteliti Linda ya, sudah diteliti dengan dokter hewan yang bahwa pantas ini karena sapi juga ada sekarang yang disembelih ternyata di dalamnya ada ulat, ada apa, karena mungkin dia makan sampah. Kemudian syarat daripada hewan kurban itu banyak yang tidak memakan itu daging kurbannya Linda, padahal sunnah memakan daging kurban. Berilah keturunanmu supaya insya Allah dia tidak akan hilang sifat kebinatangannya. Makanya saya katakan kurban itu adalah pengobat jiwa. Kenapa? Karena dia sudah serahkan hartanya dengan untuk mengeluarkan darah menyembelih hewan. Iya. Jadi insya Allah para pemirsa TV Peduli bahwa jika engkau berkurban, Nabi menganjurkan juga saksikan, supaya supaya kau lihat dia, seandainya dia bisa berkata, Allahu Rabbi, cukuplah saya berkorban demi umat Muhammad, demi hambamu, demi umat Muhammad, supaya ia tidak sombong, supaya hilang rasa sifat kebinatannya, cukuplah saya disembelih. Dan sampai ada yang menjadi penapiran itu, onta menangis dikala mau disembelih di Mekah. Waktu itu Idul Kurban, karena walaupun sebenarnya kesedihan kita ini tidak berhaji para jamaah, tapi kurban tidak pernah batal. Kurban dimanapun walaupun tidak berhaji tetap ada kurban. Pernah ada viral bahwa onta itu menangis waktu dia sembelih karena begitu relanya dia demi untuk dia kurban untuk kita sebagai hamba Allah yang tentu insya Allah dengan kejiwaan yang keikhlasan, dengan penuh keikhlasan. Baik, nah ini mohon petunjuk ini Anda, ini seputar hewan yang dikurban, meskipun tadi sempat dibahasakan di segmen sebelumnya. Itu kalau di kampungnya ibu saya di Takalar sana kan biasanya tidak sedikit, masih datuk saya itu ada yang memotong kerbau, memotong kuda, itu kan masih ada. Itu bagaimana sebenarnya hukum daripada, kan orang selalu berpendapat ya Pak, berkaki 4, kemudian biasa dikonsumsi, karena kerbau dan kuda juga lumrah untuk dikonsumsi sebenarnya. Nah bagaimana sih? Iya, karena kan kita kebiasaan, karena seperti kita di Parepare umumnya sapi. Jadi binatang yang kurban itu selain saya katakan ayam tidak termasukkan, mulai kambing ke atas. Jadi seperti di Jenek Monto kan mungkin hitungannya kuda, tetap hitungan berapa angka, kemudian kerbau, sapi,
Kalau di Mekah kan kibas, onta ya. Jadi bisa semua. Yang kaki 4 iya. Cuma karena tidak kebiasaan orang berkurban dengan seperti sapi yang masuk hitungan, semua hewan yang bisa artinya yang halal dan tayyib. Tapi umumnya kalau para ulama sapi, onta, kerbau, tetapi seperti di Jenek Ponto, saya tidak tahu kalau di Jenek Ponto ya Dinda, kalau termasuk dimasukkan juga kuda kurban sana ya di Takalar di Jenek Ponto, iya. Selama itu halal dan tayyib, karena kucing kaki 4 tidak termasuk hewan kurban. Ayam kaki 2 banyak bulunya tapi tidak termasuk hewan kurban. Meskipun tidak sedikit masyarakat kita berterisi begini karena yang penting nampak darah. Nampak darah. Padahal yang dimaksud di sini ya, kalau ayam itu lauk pauk. Iya, lauk pauk saja. Jadi seperti ikan juga kan berdarah. Orang dulu kasihan bilang, yang penting inilah yang banyak kejadian, sudah mau makan ayamnya, kita sudah makan ayam, dia baru cari ayamnya, karena nanti sudah khutbah baru dia cari, dari udah mau sembelih. Padahal sebenarnya ayam itu sudah bisa disembelih sebelum khutbah. Yang sebelum disembelih itu khutbah itu adalah hewan-hewan kurban. Ini kambing ke atas lah. Nah, ini kemudian bagaimana formulasi untuk pembagian daripada daging itu sendiri? Karena kan kalau sapi itu kan dagingnya daging, tulang gimana untuk bisa tapi bagaimana kemudian untuk kulitnya? Karena jadi perebutan orang ini buat apa ini kan? Perlu ini saya sampaikan. Inilah kulit itu termasuk hitungan. Jadi kita tidak boleh umpama Dinda, kamu potong sapi saya tapi saya bayar dengan kulit, jangan, kecuali kalau kamu sedekahkan. Iya, karena seperti itu nanti yang mau potong ambil kepalanya. Ambil kepalanya di kulitnya, padahal termasuk hitungan, kecuali keikhlasan yang 7 orang itu yang untuk sembelih atau ada kelompok masjid-masjid yang mereka sembelih. Karena kulit hitungan semua pokoknya, makanya ada yang tidak mau, saya tidak mau berkurban di situ, sedikit saja dagingnya. Kalau begitu ke pasar saja beli 2 juta itu sudah 20 kilo Dinda. Kalau dihitung dagingnya, tapi ini bukan dihitung dagingnya tapi hewannya. Iya, makanya itu dibagi 7 karena ada yang tidak mau kurban itu kalau sedikit daging dia dapat. Padahal dibagi 7, makanya itu dalam satu sapi dibagi dulu sebelah, yang satunya itu paha yang sampai ini dibagi 7, yang 7 itu dibagilah yang mereka yang berhak. Dan perlu Dinda, kata Rasulullah, daging kurban itu berilah yang dekat dari pintu rumahnya, artinya tetanggamu. Bagaimana nih kalau istana dekat rumahku? Iya, tapi betul mungkin mereka tidak mau kurban. Siapa tahu dia makan daging kurban, dia berubah hatinya. Insya Allah tahun depan mendapat hidayah. Iya, insya Allah. Makanya jangan takut. Dinda kalau ada yang panggil dia bilang, Dinda, Bu, kita kesini makan cuma rawon ya. Karena kata Rasulullah, seandainya cuma kaki onta itu di sup, saya dipanggil, saya akan datang. Begitu berkahnya memakan daging kurban itu. Iya, artinya dia tidak menghinakan, dia cuma suka tulangnya, istilahnya bukan. Kalau sekarang kita sudah dipanggil bakso, rawon, apa masih kadang mau ini padahal sebenarnya ingatlah para pemirsa, insya Allah siapapun tetanggamu yang memberikan, walaupun hanya bentuk tulang, walaupun hanya bentuk bukan daging khas, tapi kau bersyukur dan berterima kasihlah jika ada yang memberimu daging itu. Baik, luar biasa. Ini kemudian sebelum kita jeda lagi, karena ini orang yang menyembelih. Karena kadang-kadang seperti kejadian di masjid kami, itu kami nunggu lama karena penyembelihnya harus antri, dia harus keliling gitu. Ini sebenarnya kriteria yang bisa menyembelih, karena saya kira banyak kan yang sudah orang dewasa dengan balik dan sesuai prosedur, tapi kan orang kadang tidak biasa gitu. Dari bagaimana sebenarnya kriteria, apakah bisa dipelajari itu atau iya, jadi dan untuk memotong hewan itu kita memang juga berikan ahlinya. Kemudian menyembelih hewan kurban itu perlu juga Dinda tahu, karena 3 hari tasyrik kan, artinya kadang kan kita sudah keburu mau makan daging ini hari, padahal masih bisa besok, masih bisa ada namanya hari tasyrik. 3 hari itu berturut-turut kita menyembelih hewan, makanya itu kalau takbir orang sampai 3 hari ya berturut-turut. Tetapi sebenarnya berilah mereka yang penyembelih itu yang sudah agak sedikit berumur, karena kalau yang terlalu muda emosinya biasa tinggi, kadang ada kesombongan, ada keserah apa ya. Kalau menyembelih artinya kadang kedua ahlinya. Inilah yang biasanya makanya panitia masjid itu sebenarnya
sebenarnya secepatnya lah cari yang supaya tidak antri. Kasihan juga kalau dalam satu masjid 10 sapi sudah mau ada pembagian, belum pindahkan penyembelinya, sudah selesai nih khutbah orang maksudnya sudah kan biasanya sudah budaya kita. Jam kudu PCR belum dia masak dagingnya apa begitu. Ya makanya kalau sebisanya saya rasa mungkin forum seperti kita di forum kali ini sudah siapkan seperti itu. Selain khutbah di masjid, mungkin juga nanti akan menyiapkan untuk yang pemotongan hewan, penyembelih hewan. Ini solusi. Iya, insya Allah itu perlu itu juga. Bukan hanya penceramah yang kita cari, tapi kalau bisa yang Islami yang kita tidak lagi ragu-ragu. Itu perlu, itu satu masukan Dinda untuk isinya kalau bisa bikin pelatihan seperti untuk pemotongan hewan. Karena seperti itu orang kan banyak orang ragu ya. Jadi insya Allah saya rasa kita perlu juga. Jadi untuk forum balik ini insya Allah mudah-mudahan akan menjadikan solusi seperti itu. Ya ini juga penting karena ini hari ini sudah tanggal berapa dan kurang lebih 1 bulan. Iya, tanggal ini sekarang 19 akhir bulan. Tanggal 30 Juli kita akan berlebaran kembali dan mudah-mudahan situasi corona ini sudah mulai. Nah ini kembali akan meskipun kita membahas soal kurban tapi selalu identik dengan Idul Adha, perayaan sholat Id. Iya. Nah, bagaimana nanti kita menyikapi khususnya ibu-ibu ini adalah sebuah perdana kemarin Idul Fitri benar-benar di rumah. Nah, bagaimana kemudian kita menyikapi seluruh jeda? Ini kan kita ini masih tetap walaupun new normal istilahnya, tetapi masih ada jaga jarak, macam apa. Karena sebenarnya Idul Fitri, Idul Adha itu adalah sholat sunat, artinya sholat sunat. Tapi insya Allah saya rasa mudah-mudahan sudah ada kebijaksanaan di masjid ini nanti kita beridul Adha dan insya Allah karena beda itu nuansa Idul Fitri Idul Adha. Betul, benar ada yang hilang. Kemudian pasti orang menangis kalau Idul Adha karena pengorbanannya Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan hilangnya ini mudah-mudahan kita sudah bisa sholat berjamaah. Karena kemarin kita Idul Fitri, mudah-mudahan ada solusi untuk pemerintah memberikan di lapangan walaupun jaga jarak, memang jaga jarak kalau begitu tamat tidak ada jaga jarak lagi maju semua. Tapi insya Allah mudah-mudahan walaupun seperti tidak berhaji, mungkin kita belum sempat kita disuruh sholat di masjid berlebaran, tetapi tetap kita berkurban. Iya, itu esensinya. Jadi itu penting sekali. Ini juga untuk teman-teman dulu yang ingin ke masjid, sekarang masjidnya sudah dibuka. Jadi jangan lagi tidak sholat di masjid karena kemarin ngotot pengen ke masjid kan. Dulu kalau secara azan tidak ada, kalau begitu azan selalu jawabannya lurus sih mengerti. Begitu sekarang sudah tidak ada waktu, kenapa tidak ke masjid? Sekarang dibuka. Mari kita bersama-sama insya Allah. Pas ilang masjid, mari kita berbondong-bondong ke masjid, artinya terutama untuk bapaknya ya. Dengan prosedur protokol kesehatan tetap. Banyak orang takut ke masjid karena takut ditemukan. Siapa tahu 37 panas COVID lagi. Minum paracetamol. Baik, kita jeda dulu. Ini perbincangan yang begitu cair, hangat sekali ya bersama Kanda saya yang luar biasa. Saya masih akan segera kembali di Majelis Ilmu PPB Dole. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohar Manikam. Suradi Sugierto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Sultan Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara pemirsa Rahimahumullah, ada masih di layar kaca televisi Peduli untuk kembali kita belajar bersama gitu kan, menimba ilmu Islami bersama narasumber-narasumber yang luar biasa di Komisi Khusus Islami. Baik, ini saya ingin bertanya kemudian tentang kurban itu yang berhak atas daging. Kalau saya domisili tinggal itu beberapa di wilayah saya itu adalah non-muslim. Iya. Nah, bagaimana? Apakah boleh atau seperti apa sebenarnya? Iya. Jadi pertama dulu ada hak tetangga, Iya. anggaplah tetangga kita. Satu adalah keluarga, yang kedua sudah muslim, yang ketiga non muslim. Bagaimana yang daging kurban? Daging kurban itu mereka semua yang berhak adalah yang muslim. Oh, Jadi kalau Anda memberikan tetangga itu bukan kalau bisa barang jadi masak apa. Kenapa? Karena yang sebenarnya daging kurban ini adalah untuk yang mereka hak muslim makan. Iya. Supaya artinya bagaimana tetangga saya ini miskin tapi non muslim, masaklah dan berilah, itu adalah sedekah Anda tapi bukan hitungan hewan kurbannya. Jadi kemarin waktu pernah saya tugas bimbing mu'alaf di Manado, saya di sana setengah tahun, susah sekali cari orang karena orang kaya semua muslim, susah cari karena banyak non muslim kan di Manado. Iya, tidak apa-apa, biar orang kaya kasih semua dulu yang untuk muslim itu. Kalau bisa jamaah-jamaah masjid apa-apa, tetap walaupun tetangga muda, tetap kamu berikan, tapi tidak termasuk hitungan bahwa hitungan untuk daftar nama untuk hewan kurban. Artinya kan biasa diikan menyumbang 7 orang ya, 7 orang kita kasih mungkin, oh saya mau kasih ini. Iya, tetapi tetap yang utamakan dulu yang 7 itu yang muslim. Yang untuk tetangga kita yang non muslim, kalau bisa sebaiknya barang yang sudah dimasak baru kita kasih, karena itu termasuk cuma satu hak tetangga memberikan tapi tidak termasuk hewan kurbannya. Artinya tetap hewan kurban tapi kan sudah dibentuk, mungkin sudah diolah, sudah bakso, sudah ras, sudah apa. Karena Nabi menganjurkan ini sebenarnya untuk orang-orang yang tidak ada. Banyak sebenarnya tetangga kita yang muslim ya. Kemudian itulah saya katakan, mungkin tetangga kita kaya tapi tidak pernah berkurban, kita kasih, kalau non muslim tetap kita kasih, tetapi tidak hitungan kasih lagi, artinya masih hitungan satu orang ya untuk dikasih. Oke. Nah, ini kan ada beberapa apa bisa dikatakan bagi yang mau berkurban, seperti tidak memotong rambut, tidak memotong kuku. Ini sebenarnya bagaimana ini? Apa namanya kaidah-kaidah yang diatur dalam Islam? Sebenarnya bukan bahwa yang tidak berkurban, artinya maupun karena kalau untuk Idul Kurban itu sebaiknya biasanya 10 hari sebelum Idul Kurban itu sudah kita tidak potong kuku, nanti sudah kurban baru kita potong kuku. Kenapa? Kata Rasulullah, karena memotong kuku itu adalah satu membunuh penyakit, yang kedua adalah kuman-kuman. Iya. Tetapi untuk Idul Kurban nanti begitu selesai kurban baru kita boleh memotong kuku. Iya. Tapi kalau bermasalah kukunya jangan dilihat lagi tuh bahwa jangan dipotong kuku, padahal kan biasa ada kuku yang rusak ya, karena 2 saja penyakit yang tidak bisa masuk, kuku dan rambut. Yang lain sudah bisa dimasuki penyakit, jadi kuku dan rambut. Dan kata Rasulullah dianjurkan potong kuku. Sebaiknya nanti sudah kurban baru kita memotong kuku, biar kita sebagaimana menyembelih kurban itu. Tapi kalau kan dalam rumah, tidak mau saya potong kuku, kenapa nama aku berkurban atau tidak? Iya tidak. Sebaiknya yang Idul Kurban itu bukan yang tidak berkurban saja. Sebaiknya kita ini yang untuk sebelum
ini ya ada dua pendapat tentang kuku itu dengan sama dengan gadis-gadis dulu kalau dalam keadaan haid tidak mau pakai sampo, tidak mau potong rambut, padahal untuk yang mereka dalam keadaan berhaji, dalam keadaan ambil ifrat, ya kan? Yang ifrat itu kan tidak boleh gugur rambutnya, tidak boleh itu dalam keadaan berihram, ya. Gugur rambut artinya yang mereka mengambil haji ifrat. Tapi dan itu lagi, pemali orang dulu itu jangan pakai sampo. Sudah 1 minggu ini dalam keadaan haid. Gerahnya minta tidak ada artinya. Ada spesifikasi tertentu. Iya, tapi tidak termasuk bahwa tidak boleh pakai sampo. Tidak ada saya dapat hadis tentang itu kecuali dalam keadaan berihram. Iya. Ini memang suasana yang memang bukan sedikit tapi memang sangat berubah karena tahun ini juga Kementerian Agama kita memutuskan untuk tidak memberangkatkan haji karena virus corona. Kemudian juga nanti ini otomatis ketika berkurban kan biasanya itu kita pada kumpul dan sedangkan saat ini hindari kerumunan. Iya, artinya tetap itu disuruh kita jaga jarak. Iya, jaga jarak. Nah, bagaimana kita menyikapi itu nanti pada saat proses penyembelihan? Karena saya juga mau lihat seperti yang dikatakan. Tidak apa-apa. Jadi penyembelihan biar jangan usah kita dekat, biar dari kita kerja seperti inilah, seperti jauh kita. Karena sekarang juga orang rindu dengan kumpul keluarga. Sangat. Apalagi sekarang ini lagi musim makan-makan yang pakai Korea-Koreaan ya. Ada daging sapinya, ada apa sekarang. Pasti kita kepingin kumpul keluarga. Tetapi bukan karena kita tidak mau ketemu dengan orang ini, tetapi tetap kita waspada. Artinya kita tidak tahu ya. Tetapi untuk menyembelih hewan, kalau bisa Dinda, kebetulan saya kurban di belakang rumah, kumpul-kumpul dengan tetangga, saya panggil semua. Walaupun tidak berkurban, pesan Rasulullah, walaupun kau tidak berkurban, datangilah orang yang berkurban dekat rumahmu, karena sesungguhnya kau juga akan dapat satu istilahnya satu kebanggaan buat dirimu. Tapi dasar kita orang Bugis, sifatnya orang Bugis kalau pergi lihat menyembelih hewan pasti bilang pasti mau itu mau anunya. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau dikasih alhamdulillah. Makanya banyak juga bilang yang mau kasih kada dibelikan kalau jamelanya ya. Biasa kan enggaknya subhanallah. Inilah yang banyak manusia kalau dikasih daging kurban tersinggung kalau sedikit. Makanya berkurban tuh. Yang saya takut kalau kurban perasaan. Bukan kurban tapi korban perasaan. Ya ini yang kita sikapi secara bijaksana yang pasti ya, dan ini pencerahan buat kita bahwa sebenarnya bukan jumlah atau volume dagingnya, tapi keberkahan. Andai kata mungkin kuku sapinya yang kita dapat, mungkin ada keberkahan juga di sana. Makanya apapun yang mau diberikan yang penting hewan kurban. Kata Rasulullah dibentuk sup saja airnya kau kamu kasih saya makan, kenapa itu berkahnya luar biasa. Meskipun saya tidak mengkonsumsi daging. Iya, kan biasa saya tidak makan daging paman, saya tidak makan daging. Cukuplah airnya. Makanya begitu Rasulullah berikan anak keturunan supaya hilang sifat kebinatangannya. Karena itu namanya sifat binatang. Al-an'am lebih buruk daripada binatangnya. Kalau ada yang kakak lebih, yang mana yang lebih buruk? Yang seorang ayah makan anaknya, umpamanya ini ya kan? Karena makanya itu. Jadi banyak orang berkata, itu kurban kah yang penting sudah maka ini tak. Padahal dia tidak tahu bahwa sebenarnya itu adalah siapa yang kamu cari. Betul harta sekarang baru orang terasa hartanya orang minta. Seperti sekarang yang COVID ini, baru orang terasa. Bilang ternyata tidak ada artinya rumah. Mobil kenapa tinggal di rumah tidak ada. Mau kita mau bersedekah, alhamdulillah ada. Maka kurban itu kesempatan. Kalau ada yang jika engkau tidak berkurban, tidak mengurangi pahala orang yang berkurban, kamu juga dapat salah kau makan lagi. Itu enaknya. Asal jangan kita nggak berkurban, jadi kita lakukan dagingnya. Wah, lain ini manusia ngelesnya terlalu berkelas ini. Nggak usah kadang-kadangnya dapat padahal sebenarnya satu kebanggaan itu Linda. Makanya saya katakan berjiwa orang yang berkurban. Satu sudah dia bangga, dia sudah kemudian yang kedua susahnya sekarang kan orang susah. Kalau dipikir orang mendingan jangan beli baju, yang penting Jawa Tengah. Sekarang kan yang penting jangan nggak usah mewah, yang penting Jawa Tengah. Tetapi masih ada peduli kita, masih ada peduli kepada Allah. Kata Allah saya berikan kamu, tetapi kadang kamu lupa. Makanya dalam Al-Quran, ya kan? Surah Al-Anfal itu, Inna atayna qalqasa, pasal dalam ikawana dinasani kalau betul. Maka itu jangan berkurban, serahkanlah. Insyaallah. Mazalul ladzina yunfikuna perumpamaan orang
menginfakkan hartanya dari 1 biji salah, insya Allah dibalas 7.000, insya Allah. Dan Allah tetap menjanjikan, jangan takut, jangan kamu takut berkurban karena bilang saya miskin. Jangan kau takut bahwa saya miskin karena kau keluarkan uang 2 juta. Tetapi 2 juta itu bisa jadi tolak bala dalam dirimu, sembuh dalam penyakitmu, jauh daripada hal mara bahaya. Walaupun tidak berkata 2 juta ini saya tolak bala, bukan. Tetapi Allah menurunkan, insya Allah dari 2 juta itu kurbanmu akan diberikan kesejukan jiwa, jauh dari penyakit, dan satu kebanggaan. Pasti Linda bangga kalau kita sakit yang berkurban, namanya ini. Kalau dilihat ya tidak cukup bang, alhamdulillah dia masih berkurban. Sampai saya terharu Linda datang melalui seorang tukang sampah ya, pungut sampah, seorang nenek-nenek. Dia rela selalu menjual pungut sampah, dia jual itu plastik-plastik hanya untuk mau berkurban. Saya bilang, ya Allah, orang dalam keadaan terpuruk kehidupannya tapi masih terbuka hatinya untuk mau berkurban. Kenapa? Dia pikir saya punya anak, saya berkutuna. Tidak usahlah dengan kebanggaan saya berhaji, tetapi saya bangga dengan kurban yang saya lakukan. Mungkin dia tidak mampu berhaji, tidak mampu, tapi dengan memungut itulah menghasilkan dengan 1 ekor sapi. Dia berkurban walaupun dengan kambing dia mampu. Alhamdulillah. Kenapa kita ini yang selalu sok guys, selalu susah berat. Boleh sasta sampai sekarang saja Dinda ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, 15 juta. Berapa sapi? Berapa rumah? Artinya memang kebutuhan hidup, tapi kenapa berat jika kau diajak untuk berbuat kebaikan? Jangan tak, insya Allah kehidupan ini Allah memberikan rahasia tentang rezeki dan tidak akan tertutup dan tidak akan terbagi, tetap semua dapat, insya Allah. Benar-benar, apalagi di situasi COVID yang memang bisnis apapun itu sangat lesu seperti itu. Tapi saya selalu yakin bahwa Allah selalu menyiapkan rezeki dan ada saja. Insya Allah. Mungkin ada yang berkata enaklah yang mereka ASN ya, tapi ASN berkata enaklah orang yang enak tidurnya, tidak banyak kerjanya tapi enak tidurnya. Dikala kita memang setiap bulan ada gaji, tapi jam 7 sudah berangkat, jam 5 baru pulang, masing-masing beda pengertian kita. Tapi Allah pasti akan berbagi. Selalu bagi ayat Allah Rabbikum atukadziban. Kalau kau mensyukuri nikmatnya Allah, insya Allah kau merasa dirimu kaya. Iya, alhamdulillah. Sekarang ini saya katakan seperti kita ini Kota Parepare, Dinda. Saya bersyukur sekali dengan seperti kita tambah ya untuk pemerintah ini. Saya bersyukur sekali dengan pemerintah, dengan COVID ini memberikan arah buat kita ya. Artinya keras bagaimana, bukan karena bahwa membenci kita untuk dekat pemerintahan, tetapi pemerintah mengajarkan kita untuk supaya kita waspada seperti yang COVID ini kemarin, seperti anak sekolah. Ada yang ibu berkata begini, Linda, enggak apa-apa tidak ada ijazah anakku, enggak ada rapornya, yang penting tidak mati. Karena kalau anak sekolah, nanti kan berarti lucunya maskernya kita saling tukar ya. Ini saya katakan, ya sabarlah, kasih pendidikan anak, kesempatan seorang ayah jadi imam dalam rumah. Sampai ada yang berkata, seumur hidup baru saya dengar bapak jadi imam, gara-gara COVID baru bisa jadi imam. Apa yang ditanya bapak mana? Itu inna atayna. Wal asri. Surah-surah pendek kan, tapi alhamdulillah. Dan memang sih Ramadan kemarin itu kalau ini bisa dicatat rekor bahwa imam terbanyak sepanjang masa. Karena setiap rumah ada imamnya. Bahkan ada yang 2. Sampai ada yang berkata, nanti Idul Fitri ini suami saya jadi tukang khutbah. Benar, sama kejadian di rumah suami saya ini jadi khutbah. Jadi semua ada yang berkata, sungguh nasib kita ini mendapat COVID ini ya. Artinya generasi kita ini ada, padahal generasi kita ada hikmah semua yang dibuat kita diberikan oleh Allah. Dan kita sebenarnya adalah saksi-saksi sejarah. Iya. Karena wabah seperti ini kadang datang 100 tahun sekali. Dan saya kira kita adalah orang-orang yang terpilih bagaimana kita bisa melewati ini. Serasa Allah memberikan buat kita bahwa ini umatku semua yang saya berikan, dia akan kuat menerima wabah ini. Termasuk kita, walaupun tetap namanya manusia biasa yang ada keluhan, tetapi
bersandar. Insyaallah. Baik, amin, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan rezeki. Niat dulu. Kalau kita sudah niat mau berkorban, insya Allah akan jalankan. Apa namanya? Kalau saya pribadi itu saya punya celengan yang kayak celengan waktu masih kecil, yang plastik gambar boneka itu. Jadi masukkan uang sedikit-sedikit buat korban, sedikit-sedikit 20.000, ya sudah. 10 bulan insya Allah dia akan ada. 10 bulan ya. Artinya ikutlah 1 tahun. Kali umpama, artinya insya Allah ada saja dalam penting tidak ada 1 hari, insya Allah kau belanja ada kembali 200 rupiah 1000 posisikan, insya Allah ada solusi. Insya Allah, insya Allah. Sampai berutang pun boleh kalau berkurban. Masya Allah. Iya, artinya tetangga saya jual kambing, insya Allah tahun depan saya bayar, tapi saya mau berkurban ini tahun, saya cicil boleh. Tidak masalah, boleh, tidak masalah, kecuali haji kan tak boleh berutang. Kurban boleh, akikah boleh, silahkan. Yang lain kau berutang, kalau blender cepat, kalau ini panci lah. Padahal artinya sudah kita tahu. Artinya insya Allah inilah mudah-mudahan rezeki tetap diberikan. Amin, insya Allah. Baik, Kanda mohon izin sebelum kita berpisah dari pemirsa di rumah, mohon kiranya untuk ini Jumat yang berkah bagi kita semua, mohon menutup majelis ilmu kita ini dengan doa. Insya Allah. Silakan. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi hab li minas sholihin, Rabbi hab li minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, tabarakallah. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan terkhusus untuk kota Parepare yang sama-sama kita cintai, dan kita berharap COVID ini bisa segera berakhir dan nanti kita bisa berlebaran bersama-sama untuk bisa kembali berkurban. Dan sebagai ini panggilan jiwa, apalagi tadi saya jelaskan bahwa ini bukan hanya sekedar berkurban, menyembelih hewan, makan dagingnya, tapi ada esensi yang luar biasa yang bisa kita dapatkan untuk mensucikan hati kita masing-masing. Seperti saya yang banyak dosa, banyak hilaf, banyak salah, tentunya tidak sengaja ataupun disengaja, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita menjadi lebih baik. Segugur seperti jumlah bulu. Amin. Yang kita sembelih insyaallah. Baik. Karena saya ini manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, mohon dimaafkan jika ada hal yang tidak berkenan. Saya juga kadang mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan selama ini. Dan semoga kita berjumpa kembali di Komisi Khusus Islami Majelis Ilmu TV Peduli pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Sampai jumpa.